Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Ilmu Komputer C semester 1 kelompok 7. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah pemrosesan data terdistribusi dengan dosen pengampu Bapak Dedi Irawan MTI. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Security dalam pengolahan data terdistribusi. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Hisyam Yasiruddin IC dengan NPM 23430146 sebagai ketua dan pemateri pertama. Yang kedua ada saya sendiri Husnul Khotimah dengan NPM 23430148 sebagai pemateri kedua. Yang ketiga ada Raffi Ar-Rozak dengan NPM 23430137 sebagai pemateri ketiga. Yang terakhir ada Ridho Putra Effendi dengan NPM 23430140. Baiklah, kami dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hisyam Yasiruddin IC, NPM saya 23430146. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang security. Pengertian security. Security atau keamanan adalah serangkaian langkah-langkah untuk menjamin privasi, integritas, dan ketersediaan sumber daya seperti objek, database, server, proses, saluran, dan lain-lain untuk mengamankan dan lain-lain yang melibatkan perlindungan benda dan mengamankan proses dan saluran komunikasi. Nah, fungsi security itu ada 4. Yang pertama, membatasi akses informasi dan sumber hanya untuk pemakai yang memiliki hak akses. Yang kedua, melindungi data dari kebocoran, yaitu pengambilan informasi oleh penerima yang tidak berhak. Nah, yang ketiga itu pengubahan atau tampering, yaitu pengubahan informasi yang tidak legal. Dan yang keempat adalah perusakan atau vandalisme, yaitu gangguan operasi sistem tertentu, misalnya si pelaku tidak mengharapkan keuntungan apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Khotimah dengan NPM 0148 yang akan membawakan materi selanjutnya tentang penyerangan pada sistem terdistribusi. Ada 2, serangan aktif. Penyerangan mendapat akses tidak sah ke jaringan dan kemudian memodifikasi data, baik menghapus, mengenkripsi atau merusaknya. Yang kedua ada serangan pasif. Penjahat dunia maya menyerang jaringan untuk memantau atau mencuri data tanpa mengubahnya. Selanjutnya ada metode penyerangan, yaitu ada 5. Yang pertama everdose spring, mendapatkan duplikasi pesan tanpa izin. Yang kedua masquerading, mengirim atau menerima pesan menggunakan identitas lain tanpa izin. Yang ketiga ada message tampering, mencegat atau menangkap pesan utama dan mengubah isinya sebelum dilanjutkan ke penerima sebenarnya. Yang keempat ada replying, menyimpan pesan yang ditangkap untuk pemakai berikutnya. Yang terakhir ada denial of service, membanjiri saluran atau sumber lain dengan pesan yang bertujuan untuk menggagalkan pesan pemakai lain. Perkenalkan, nama saya Raffi Arajek Durwunto, NPM-nya 23430137. Saya akan menjelaskan tentang teknik keamanan. Kunci kriptografi adalah parameter yang digunakan dalam algoritma enkripsi di mana hasil inskripsi tidak dapat dideskripsi jika tanpa kunci yang sesuai. Ada 2 tipe algoritma enkripsi. 1. Search key. Pengirim dan penerima harus berbagi kunci dan tidak diberikan kepada orang lain. Public, private key pair. Pengirim pesan menggunakan public key, kunci yang diduplikasikan ke penerima. Untuk mengenkripsi pesan penerima menggunakan privat yang cocok milihnya untuk mendeskripsikan pesan. Dan yang terakhir adalah kriptografi kunci simetris.
Untuk kunci digunakan dalam proses enkripsi dan deskripsi. Keuntungan, mekanis sederhana, kecepatan proses tinggi, kelemahannya adalah keamanan kunci dan distribusi kunci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Putra Effendi, NPM 23430140. Saya pemateri 4 akan menjelaskan beberapa yang akan saya bahas. Pertama, kriptografi kunci asimetris. Kedua, kriptografi hibrid atau PGP. Ketiga, kita akan membahas dasar mekanisme keamanan yang dibangun. Yang pertama, kriptografi kunci asimetris. Enkripsi dan deskripsi tidak menggunakan kunci yang sama. 1. Kriptografi kunci publik untuk enkripsi dan distribusi kepada publik. 2. Kriptografi kunci privat untuk deskripsi bersifat rahasia. 3. Keuntungan keamanan kunci terjaga. Selanjutnya kita akan membahas kriptografi hibrid atau PGP, menggabungkan keuntungan sistem kriptografi simetris dan asimetris kunci sesi, kunci privat, kunci publik. Keuntungan distribusi kunci terjaga, keamanan kunci terjaga karena enkripsi berlapis. Selanjutnya kita akan membahas dasar mekanisme keamanan yang dibangun. 1. Enkripsi digunakan untuk menyediakan kerahasiaan, dapat menyediakan authentication dan perlindungan integritas. 2. Digital signature digunakan untuk menyediakan authentication, perlindungan integritas dan non-repudiation. 3. Algoritma checksum atau hash digunakan untuk menyediakan perlindungan integritas dan dapat menyediakan authentication. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang dapat kami berikan dari hasil presentasi tadi adalah bahwasannya kita dapat mengetahui apa itu security dalam pengolahan sistem terdistribusi, ancaman serta apa saja metode keamanannya, agar kita bisa berjaga-jaga dalam mengoperasikan suatu alat yang berhubungan dengan pengolahan terdistribusi.